Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji syukur kita kehadirat aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya kesehatan, nikmat iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Kedua kalinya salawat teriring salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita suatu ajaran, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya atas nama Muhammad Zikrul Amin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1 EKTB dengan moto jangan berikan penilaian orang, akan mempresentasikan sebuah sejarah, yaitu mengenai Gunung Tambora. Baik teman-teman sekalian, di sini yang pertama, di sini terdapat data pribadi saya yang di sini bisa teman-teman lihat riwayat hidup dan pendidikan. Berasal dari Labuan Haji, Lombok Timur, merupakan anak pertama dari pasangan Kamarudin dan Mahanim. Pernah menempuh pendidikan di salah satu madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Nur, dan sekarang sedang menempuh pendidikan atau melanjutkan jenjang pendidikan di salah satu Universitas Islam Negeri Mataram di Lombok. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat pengertian, yaitu Gunung Tambora merupakan sebuah gunung berapi kerucut yang aktif terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Gunung Tambora terbentuk akibat zona subduksi aktif di bawahnya, yang dimana pada masa lampau ketinggian Gunung Tambora mencapai sekitar 4.300 m, yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di masa lalu. Tapi karena terdapat letusan pada tahun 1815 Masehi, sehingga menyebabkan Gunung Tambora ini mengalami penurunan. Di sini terdapat sejarah penemuan-penemuan setelah Gunung Tambora ini meletus, yaitu pada sebuah ekskavasi tahun 2004 di wilayah Gunung Tambora, sekelompok arkeolog menemukan sisa kebudayaan yang terkubur 3 meter di bawah endapan piroklastik di letusan tahun 1815. Temuan ini sering juga disebut sebagai Pompeii dari timur akibat kemiripannya dengan kota Pompeii di Italia yang terkubur material letusan vulkanis. Lanjut teman-teman sekalian, di sini bisa teman-teman lihat gambaran rupa Gunung Tambora ini, yang di bawah ini sebelum dia meletus, dan di sini terdapat ketika sudah terjadi letusan. Lanjut teman-teman sekalian. Yang ketiga, geografi. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara Barat. Gunung ini adalah
bagian dari busur Sunda. Tadi dari kepulauan vulkanik yang membentuk rantai selatan kepulauan Indonesia, Tambora membentuk semenanjung di Pulau Sumbawa yang disebut Semenanjung Sanggar. Di sisi utara juga, di sisi utara semenanjung tersebut terdapat Laut Flores, dan di sebelah selatannya terdapat Teluk Saleh dengan panjang sekitar 86 km dan lebar kurang lebih 36 km. Pada mulut Teluk Saleh tersebut terdapat pulau kecil yang disebut dengan Pulau Moyo. Lanjut, Gunung Tambora juga disebut sebagai salah satu tempat wisatawan. Di sini dijelaskan selain seismolog dan vulkanolog yang mengamati aktivitas gunung tersebut, Gunung Tambora adalah daerah riset ilmiah, arkeolog, dan ahli biologi. Gunung ini juga menarik wisatawan untuk mendaki gunung dan aktivitas marga satwa. Dompu dan Bima adalah dua kota yang letaknya paling dekat antara gunung ini. Di lereng Gunung Tambora tersebut terdapat beberapa desa. Di sebelah timur terdapat desa Sanggar namanya. Di sebelah barat laut terdapat desa Doro namanya, Doro Peti, dan di desa Pesanggerahan. Di sebelah barat terdapat desa Calabai. Seperti itu. Lanjut. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat sedikit bagian dari gambaran peta rupa wilayah sekitar Gunung Tambora. Di sini terdapat Mojo, Flores, Laut Flores. Terus di sini Sanggar Peninsula, dan di sini Laut Saleh Bay. Seperti itu. Bisa teman-teman lihat. Ini ketika sudah terjadi letusan pada tahun 1815. Ya, di mana letusannya itu sampai terdengar di Pulau Sumatera, sehingga menyebabkan daerah-daerah sekitarnya itu mengalami banyak sekali korban-korban juga. Seperti itu, banyak sekali, sampai bahkan dikatakan sampai efek dari letusan Gunung Tambora ini sampai kepada benua Eropa dan Afrika, bahkan ke Amerika. Seperti itu. Lanjut teman-teman sekalian. Kita beralih ke sejarah geologis. Ya, di mana di sini pembentukan Tambora terletak 340 km di daerah di sebelah utara sistem Palung Jawa dan 180 sampai dengan 190 km di atas zona subduksi. Gunung ini terletak baik di sisi utara dan selatan kerak oseanik. Gunung ini juga memiliki laju konvergensi sebesar 7,8 cm per tahun. Nah, Tambora juga diperkirakan telah berada di bumi sejak 57.000 BP atau penanggalan radiokarbon standar. Nah, ketika gunung ini meninggi akibat proses geologi di bawahnya, dapur magma yang besar ikut terbentuk dan sekaligus mengosongkan isi magma. Nah, Pulau Moyo pun ikut terbentuk sebagai bagian dari proses geologi. Ini di mana Teluk Saleh pada awalnya merupakan cekungan samudera, sekitar besarnya itu lebarnya itu luasnya 25.000. Seperti itu. Lanjut, sejarah letusan, yang dimana pada tahun 1812 Gunung Tambora menjadi salah satu gunung aktif dengan puncak letusannya terjadi pada bulan April tahun 1815 Masehi.
Besar letusan ini masuk ke dalam skala 7 Volcanic Explosivity Index atau disingkat dengan VEI, dengan jumlah semburan tefrit sebesar 1,6 kali 1011 meter kubik. Nah, karakteristik letusannya termasuk letusan di lubang utama, aliran piroklastik, korban jiwa, kerusakan tanah dan lahan, tsunami dan runtuhnya kaldera. Letusan ketiga ini memengaruhi iklim global dalam waktu yang lama. Aktivitas Tambora setelah letusan tersebut baru berhenti pada tanggal 15 Juli tahun 1815. Aktivitas selanjutnya kemudian terjadi pada bulan Agustus tahun 1819 dengan adanya letusan-letusan kecil dengan api dan bunyi gemuruh disertai gempa susulan yang dianggap sebagai bagian dari letusan pada tahun 1815. Juga di sini letusan ini masuk dalam skala kedua pada skala VEI sekitar tahun 1880 kurang lebih 30 tahun. Tambora kembali meletus, tetapi hanya di dalam kaldera. Letusan ini membuat aliran lava kecil dan ekstrusi kubah lava yang kemudian membentuk kawah baru bernama Doro Apitoi di dalam kaldera. Seperti itu. Kita lanjut. Lanjut ke letusan. Nah, Gunung Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad setelah sebelum letusan itu terjadi pada tahun 1815. Nah, dikenal dengan nama Gunung Berapi atau Gunung Tidur. Gunung Berapi Tidur yang merupakan hasil dari pendinginan hidros magma di dalam dapur magma yang tertutup. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam. Nah, pada tahun atau tanggal 5 April 1815, letusan pun terjadi. Nah, diikuti dengan suara guruh dan yang terdengar di Makassar, Sulawesi, sekitar 380 km dari Gunung Tambora. Juga di Batavia yang sekarang kita kenal dengan sebutan Jakarta. Jadi nama Jakarta dulu itu adalah Batavia pada masa jajahan Belanda. Di Pulau Jawa juga terdengar sekitar 1.260 km dari Gunung Tambora, dan juga di wilayah Ternate sampai ke Maluku sekitar 1.400 km dari Gunung Tambora. Nah, suara guruh ini juga terdengar sampai ke Pulau Sumatera seperti yang saya jelaskan tadi pada tanggal 10 sampai 11 April 1815, lebih dari 2.600 km dari Gunung Tambora. Nah, yang awalnya dianggap sebagai suara tembakan senapan. Jadi orang-orang mengira letusan Gunung Tambora yang sampai pada wilayah Sumatera tersebut merupakan senapan atau kita istilahkan meriam. Nah, seperti itu, sehingga para intelijen atau tentara-tentara dipersiapkan untuk mengawasi di sekitaran wilayah Indonesia tersebut. Nah, pada pagi hari tanggal 6 April 1815, abu vulkanik mulai jatuh di Jawa Timur dengan suara guruh terdengar sampai tanggal 10 April 1815. Lanjut ke skala. Nah, letusan tersebut masuk dalam skala 7 pada skala Volcanic Explosivity Index atau disingkat dengan VEI seperti tadi. Nah, letusan ini 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Jadi lebih dulu Tambora meletus ya, teman-teman. Nah, diperkirakan sekitar 100 km di 100 km piroklastik terakian desit dikeluarkan dengan perkiraan massa 1,4 kali 1014 kg. Hal ini meninggalkan kaldera dengan ukuran 6 sampai 7 km
dan kedalaman 600 sampai 700 meter. Nah, massa jenis abu yang jatuh di Makassar sebesar 636 kg. Nah, sebelum letusan, Gunung Tambora memiliki ketinggian sekitar 4.300. Nah, seperti ya tadi ya, saya jelaskan. Salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Nah, setelah letusan, tinggi gunung ini menurun dan sekarang bisa kita lihat hanya setinggi konsekuensi. Lanjut sini. Baik. Jadi penyebab efek dari letusan Gunung Tambora itu ada beberapa hal yang saya taruhkan. Yang pertama, terdapat terjadinya tsunami. Nah, tsunami besar menyerang pantai beberapa pulau di Indonesia pada tanggal 10 April. Nah, dengan ketinggian di atas 4 meter di Sanggar pada pukul 10 malam. Nah, tsunami ini setinggi 1,2 meter dilaporkan terjadi di Besuki, Jawa Timur, sebelum tengah malam, dan tsunami setinggi 2 meter terjadi di Maluku. Nah, itu. Terus yang kedua, terjadinya angin bujur. Nah, angin bujur menyebarkan partikel tersebut di sekeliling dunia, membuat terjadinya fenomena matahari terbenam yang berwarna dan senja terlihat di London, Inggris antara tanggal 28 Juni dan 2 Juni 1815 dan 3 September dan 7 Oktober tahun 1815. Pancaran cahaya langit senja muncul berwarna oranye atau merah di dekat ufuk langit dan ungu atau merah muda di atasnya. Lanjut, pengaruh letusan Gunung Tambora terhadap dunia. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, jadi letusan Gunung Tambora tahun 1815 mengeluarkan survuk ke stratosfer menyebabkan penyimpangan iklim global. Perubahan iklim disalahkan sebagai penyebab wabah tifus di Eropa Tenggara dan Laut Tengah bagian timur di antara tahun 1816 dan tahun 1819. Banyak ternak meninggal di New England selama musim dingin tahun 1816 sampai 1817. Nah, suhu udara yang dingin dan hujan besar menyebabkan gagal panen di Kabupaten Britania. Keluarga-keluarga di Wales mengungsi dan mengemis untuk makan, hanya sekedar makan. Nah, kelaparan merata di Irlandia Utara dan Barat Daya karena gandum, heifer, dan kentang mengalami gagal panen. Krisis terjadi di Jerman. Nah, harga makanan juga naik dengan tajam. Akibat kenaikan harga yang tidak diketahui menyebabkan terjadinya demonstrasi di depan pasar dan toko roti yang diikuti dengan kerusuhan, pembakaran rumah, dan perampokan yang terjadi di banyak kota-kota di Eropa. Ini adalah kelaparan terburuk yang terjadi pada abad ke-19. Lanjut. Yang ketiga di sini, kematian. Nah, perkiraan kematian bervariasi tergantung dari sumber yang ada. Nah, Zollinger tahun 1855 memperkirakan 10.000 orang meninggal karena aliran piroklastik dari Gunung Tambora. Di Pulau Sumbawa terdapat 38.000 kematian karena kelaparan dan 10.000 lainnya karena penyakit dan kelaparan. Di Pulau Lombok. Nah, sedangkan Petroinski tahun 1949 memperkirakan sekitar 48.000 dan 44.000 orang terbunuh di Sumbawa dan Lombok. Nah, beberapa pengarang menggunakan figur. Jadi dia menjelaskan seperti Stotter 1948 yang menyatakan jumlah kematian sebesar 88.000 jiwa. Nah, Tangwi 1998 mengklaim figur yang dijelaskan oleh Petroinski tidak dapat ditemukan dan berdasarkan referensi yang tidak dapat dilacak.
Nah, Tanguy merevisi jumlah kematian berdasarkan dua sumber. Sumber dari Zollinger menghabiskan beberapa bulan di Sumbawa setelah letusan, dan catatan Refresh. Tanguy menunjukkan bahwa terdapat banyak korban di Bali dan Jawa Timur karena penyakit dan kelaparan. Diperkirakan 11.000 meninggal karena pengaruh gunung berapi langsung, dan 49.000 oleh terkena penyakit, epidemi, dan kelaparan setelah letusan Oppenheimer tahun 2003. Menyatakan jumlah kematian lebih dari 71.000 jiwa. Nah, seperti itu. Lanjut, saya percepat sedikit. Nah, yang terakhir, bukti arkeolog. Di sini pada musim panas tahun 2004, tim dari Universitas Rhode Island, Universitas North Carolina di Wilmington, dan Direktur Vulkanologi di Indonesia dipimpin oleh Haraldur Sigurdsson memulai sebuah penggalian arkeologi di Gunung Tambora. Nah, setelah 6 minggu, tim tersebut menggali bukti adanya kebudayaan yang hilang dan musnah karena letusan Gunung Tambora tersebut. Nah, jadi situs tersebut terletak 25 km sebelah barat kaldera di dalam hutan, 55 km dari pantai. Tim tersebut harus melewati endapan batu apung vulkanik dan abu dengan tebal 3 km. Next. Nah, jadi di sini terus dijelaskan tim tersebut menggunakan radar penembus tanah untuk mencari lokasi rumah kecil yang terkubur. Mereka menggali kembali rumah dan mereka menemukan sisa 2 orang dewasa dan juga mangkuk perunggu, peralatan besi, dan artefak lainnya. Desain dan dekorasi artefak memiliki kesamaan dengan artefak di Vietnam dan Kamboja. Uji coba dilakukan menggunakan teknik karbonisasi, memperjelas bahwa mereka terbentuk dari pensil arang yang terbentuk oleh panah magma. Nah, semua orang, rumah, dan kebudayaan dibiarkan seperti saat mereka berada tahun 1815. Nah, Sigurdsson menyebutkan kebudayaan ini sebagai Pompei dari timur. Berdasarkan artefak yang ditemukan, yang mayoritas benda perunggu, tim menyatakan bahwa orang-orang tersebut tidak miskin. Bukti sejarah menunjukkan bahwa orang di Pulau Sumbawa terkenal di Hindia Timur untuk madu, kuda kayu sepang, itu. Nah, memproduksi dye merah dan cendana yang digunakan untuk dupa dan pengobatan. Nah, daerah ini diketahui produksi dalam bidang pertanian. Lanjut. Di sini dijelaskan penemuan arkeologi memperjelaskan bahwa terdapat kebudayaan yang hancur karena letusan tahun 1815. Nah, sebutan kerajaan Tambora yang hilang disebut oleh media. Dengan penemuan ini, Sigurdsson bermaksud untuk kembali ke Tambora tahun 2007 untuk mencari sisa desa dan berharap dapat menemukan istana. Seperti itu. Lanjut, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini terdapat gambaran penemuan-penemuan yang ditemukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya di sini terdapat tengkorak manusia bentuk, dan terdapat pisau juga. Nah, masing-masing pada tahun 2008 dan 2009 ditemukan kerangka manusia yang telah terarangkan di situs Tambora, dibilang. Nah, kedua individu tersebut saat ditemukan masih berada pada posisi dalam rumah mereka, asumsi, sementara mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat, ini gambar atau bentuk orangnya, orang yang tertelan oleh abu vulkanik akibat letusan Gunung Tambora. Di sini juga ada beberapa penemuan, teman-teman bisa lihat di sini. Ini apa ini? Nah, seperti inilah teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi di sini terus juga
terdapat lengkapnya di sini. Nah, di sini ini Gunung Tambora. Nah, di sini sedang dilakukan penelitian atau pencarian bahan-bahan yang sekiranya masih berharga. Nah, ini sangat jelas sekali bentuk tengkorak manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bentuk mangkok, guci, dan lain sebagainya. Sebagai penemuan-penemuan para peneliti terhadap Gunung Tambora. Nah, seperti itu ya. Di baik.